Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kembali lagi di pelajaran tauhid yang dimana kita akan baca, akan mempelajari beberapa faedah tauhid yang diantaranya mungkin beberapa pertemuan bisa jadi ya, karena ini agak panjang 4 halaman, jadi beberapa pertemuan sampai insyaallah. Yakni perintah terbesar dan larangan yang terbesar. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah seorang nabi teragung dan termulia. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, "Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah milah Ibrahim yang hanif, bertauhid, jauh dari kesyirikan dan kejelekan. Dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah dalam ibadah. Surah An-Nahl ayat 123. Nah, kita ketahui dulu apa itu milah ya. Milah itu milahnya Ibrahim adalah beribadah kepada satu-satunya dan memurnikan kepada satu-satunya, memurnikan segala amal ibadah hanya kepadanya. Dengan inilah Allah memerintah segenap umat manusia, bahkan menciptakan mereka untuk itu untuk beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan amal ibadah hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang hanif, jauh dari kesyirikan dan kejelekan. Dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Jadi ini yang merupakan patokan kita, diantaranya bagaimana mereka itu diperintah untuk beribadah kepada Allah ya. Tidak menyekutukannya ya. Dan hanif maksudnya itu adalah condong ke arah tauhid ya. Dan juga setelah itu ya salat, zakat, itulah agama yang lurus ya. Bahkan ini merupakan agama sekaligus misi dakwah para rasul semuanya, sejak rasul pertama hingga rasul terakhir,
yang diutus oleh Allah Ta'ala ke muka bumi. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Maka beribadahlah kalian hanya kepadaku. Surah Al-Anbiya ayat 25. Ini juga jelas ya, bagaimana Allah mengutus para nabi agar diwahyukan kepada mereka, di antaranya perintah untuk bertauhid. Jadi para rasul itu adalah agamanya bertauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, ya, apapun dan siapapun dia. Maka perintah terbesar adalah perintah untuk bertauhid, jelas ya. Dan larangan terbesar adalah larangan syirikan. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Surah An-Nisa ayat 36 ya. Jadi jelas bagaimana di ayat itu adalah perintah yang pertama itu bertauhid ya gitu. Dan larangan yang pertama itu kesyirikan ya. Bahkan jelas di dalam surah Al-Baqarah ya, yang pertama diperintahkan itu adalah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu. Kemudian lanjutkan diterangkan alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was sama abinaa dan seterusnya gitu ya. Itu kan perintah untuk beribadah gitu ya, pada Allah ya. Kemudian larangan yang pertamanya kan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun tuh ya. Jelas ya. Jelas tuh ya. Berarti larangan yang pertama itu adalah larangan kesyirikan ya. Itu jelas ya. Kemudian juga dalam ayat yang disebut sebagai al-huquq al-asyrah atau 10 hak, Allah memerintahkan untuk memenuhi haknya, yaitu Allah perintahkan beribadah kepadanya dan melarang menyekutukannya ya. Perintah memenuhi haknya dalam ayat ini sebelum perintah memenuhi pihak-pihak yang lainnya, memenuhi hak yang lain maksudnya ya. Maka menunjukkan bahwa hak Allah itu hak yang terbesar ya. Ya. Berarti menunjukkan pula tauhid adalah perintah terbesar dan syirik adalah larangan terbesar. Dalam sebuah hadis itu, hadis dari Muaz bin Jabal ya, dijelaskan bahwa hakumullah halal ibad ya. Di antaranya
la tusyriku bihi syai'an, ya. Yaitu tidak menyekutukan Allah, ya. Tidak menyekutukannya, walaupun hanya sesuatu apapun, ya, gitu. Jadi itu hak Allah, yaitu ya yang terbesar. Sehingga balasannya dalam hadis itu hakumullah alal ibad, hakul ibad alamullah, itu kan diantaranya, ya, yaitu agar memasukkan ke surga kalau nggak salah, ya, bagi yang menjalankannya. Nah, dalam ayat ini pula Allah tidak mencukupkan perintah untuk beribadah kepadanya, namun Allah iringi dengan larangan dari berbuat syirik, ya, menyekutukannya dalam ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa meninggalkan syirik merupakan syarat sahnya ibadah. Jadi keikhlasan itu diantaranya tidak hanya dia menetapkan bahwa dia beribadah hanya kepada Allah, tapi ya tinggalkan juga kesyirikan, ya, gitu. Itu syarat sahnya ibadah, ya, gitu. Ada yang dia beribadah hanya kepada Allah, tapi syiriknya masih dijalankan, ya, gitu. Jadi di dalam ibadahnya dia berusaha taqarrub ila Allah itu benar-benar, gitu, ya, gitu. Tapi ternyata jangan-jangan kesyirikan masih dilakukan, gitu, ya, gitu. Masih banyak, gitu, ya. Bahkan dalam kenyataannya hal-hal yang kecil saja syirik khafi masih dilakukan, ya. Kebanyakannya itu bagaimana realisasinya, ya, minimalnya sifat riya atau mungkin merasa tawakalnya, gitu, ya, atau berserah dirinya, gitu, ya, bergantungnya terkadang ya kepada selain Allah juga, ya, masih ada, gitu. Ya, walaupun dia bukan pada benda-benda keris atau apalah, gitu, ya, yang zahir, gitulah, gitu, tapi hatinya itu juga sebenarnya termasuk itu juga, ya. Masih ada rasa ditakuti kepada yang selain Allah itu. Nah, itu masih, ya, ada yang ditakuti kepada yang bukan selain Allah itu. Ya, kadang-kadang sifat manusiawi itu tanpa kita sadari padahal itu bahayanya luar biasa, tapi tanpa kita sadari sepertinya tidak dianggap bahwa itu bahaya. Aduh, luar biasa. Kalau belajar masalah tauhid memang harus sangat diperdalam, sering diulang-ulang juga, gitu. Yeah. Harus sering diulang-ulang. Kadang-kadang manusia itu kelupaan atau bagaimana, namanya manusia itu gampang bisa terjerumus kepada hal-hal yang sifatnya tanpa kita sadari. Terjerumus hal-hal yang tanpa kita sadari. Rasa takut atau rasa sedih sebenarnya itu kan memang manusiawi, tapi koridornya dulu, koridornya bagaimana, ada batasnya, sehingga rasa takut itu, khawatir itu, ya, jangan sampai menyertakan selain Allah, gitu, ya, gitu. Ya, tempat bergantungnya, tawakalnya, gitu, ya, berserah dirinya, gitu, ya. Bahkan lebih gampang meminta pada orang lain, ya, gitu. Kalau setelah secara ini banyak sekali lah kita yang masih sangat
kurang sangat ini dalam hal masalah ketauhidan, masih kalau diukur dari segi ini masih sangat minim lah, sangat belum bisa kita dalam ajaran tauhid ini memenuhi standar karakternya, istilahnya apa 50% masih persentasenya masih sangat kurang. Bibi nanti pulang, Bibi nanti ada tikus ya. Duduk nih. Kecewa. Nah, ibadah itu tidaklah sah kecuali apabila disertai dengan tauhid, pemurnian ibadah. Sebagaimana sholat tidak sah apabila tidak bertaharah, bersuci. Dan apabila syirikan masuk dalam ibadah, maka ibadah jadi rusak, tidak akan diterima. Bahaya misalnya. Iya. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Sebagaimana ya orang yang berhadas, gitu ya. Gitu. Kalau hadasnya, maksudnya dia sudah bertaharah gitu ya, tapi hadas gitu ya. Tapi dia tetap sholat ya, sholatnya jadi batal. Ketika mengeluarkan hadas ya, atau membiarkan dirinya berhadas, yaitu tidak sah gitu ya. Itu pun harus diilmui ya, harus Yeah. jangan kira-kira atau kita seolah mendengar dari orang aja, harus diilmui. Dalam arti kata kita harus benar-benar ditanyakan kepada seorang yang beritahu atau gimana. Asal-asalan kita ikut-ikutan belajar masalah ketauhidan tidak boleh taklid, tidak boleh taklid, istilahnya ikut-ikutan orang gitu tidak boleh. Kalau beritahu harus benar-benar kita kepada ahlinya yang kepada orang yang Nah, Allah telah menegaskan bahwa Dia tidak mengampuni dosa syirik. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa yang lain ya, yang di bawah kesyirikan. selain syirik itu ya. Syirik itu. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Surah An-Nisa ayat 48. An-Nisa ya. Jadi ini jelas juga ya, bahwa ibadah atau dia beramal tapi dengan kesyirikan ya justru bukan menjadi amal sholih gitu. Bahkan menjadi datangnya dosa dengan kesyirikan yang tidak akan diampuni gitu. Tidak akan diampuni gitu. Ya percuma dia syirik gitu ya, walaupun dia seorang abid dikatakanlah gitu. Tapi kalau dia syirik ya percuma ya, gitu. Tidak ada jaminan ya. Iya. Jadi dalam ibadahnya masih ada unsur kesyirikan gitu. Dia ahlul ibadah gitu katakanlah gitu. Tapi dia masih syirik gitu. Apabila Allah tidak mengampuni dosa syirik, menunjukkan bahwa syirik merupakan larangan terbesar ya gitu. Yang berarti ya tauhid merupakan perintah terbesar ya. Kan kita sebelum mengerjakan perintah atau ibadah kita laksanakan harus belajar dulu dalam ketauhidan dulu ya. Iya,
ya segalanya kan memang harus sesuai dengan tauhid. Dengan ilmunya dulu tahu tentang ketauhidan itu yang pertama fondasi. Ya, itu kan udah diterangkan. Karena yang akan kita tuju itu Iya. Allah, yang akan kita tuju itu. Kira kok kita istilahnya akan sesuatu ini tujuannya belum tahu yang akan kita tuju, terus nasib kita namanya. Terus tahu tujuannya kepada siapa yang Orang yang dia bertauhid ya, ketika bisnis dia tahu bahwa ini riba dilarang dan sebagainya kan, dilarang merugikan orang lain dan sebagainya kan gitu. Ya dia tidak akan lakukan karena dia dasarnya tauhid. Gitu. Orang yang mencari nafkah dengan landasannya tauhid, dia tidak akan mencari pekerjaan yang haram ya, sampai membuka aurat dan sebagainya. Gitu ya. Seorang yang bertauhid dia mencari teman juga. Ya, mencari teman yang memang mendukung ya lebih dekat kepada Allah ya, bukan teman yang hanya sekarang itu gosip-gosip gitu ya, atau cinta-cintaan gitulah gitu ya. Bucin lah gitu ya gitu. jadi tauhid ke sana harus direalisasikan dalam secara kafah dalam kehidupan Ya, kita. secara kafah. Harus secara kafah Iya. apapun harus dibawa ke arah sana gitu. Itulah yang berat. Ya itulah luar biasa. Memang ajaran tauhid kalau kita dalami secara ini ajaran yang sangat agung, ajaran yang sangat penting sekali. Duduk, lobatan, duduk. Pak, bungkus itu pakai sarungnya itu pakai sarungnya. Di jero masjid dong begitu aja. Ya segala aspek nih ya. Maka draft jadwal itu kan sudah jelas ya. Ketika dia menjadi insan yang kamil, bagaimana draft jadwal hariannya itu, bagaimana dirinya coba meluangkan waktunya untuk lebih dekat dengan dinul Islam kan. Dia baca-baca tentang keislaman, atau dia menulis, atau dia bagaimana upgrade dirinya dengan menuntut ilmu ya, atau dia dengan hal-hal yang berguna untuk dunia maupun akhiratnya, itu jelas ya gitu. Itu kalau dia memang bertauhid, dia isi hidupnya dengan hal-hal yang bermanfaat ya gitu, yang tidak akan merugikan dirinya gitu ya gitu. Dia tidak banyak melihat tontonan-tontonan yang ya sekiranya maksiat dan sebagainya ya gitu. Allah alam. Tentunya ke sana kalau sudah banyak penyelewengan itu mendangkalkan ketauhidan pasti itu. Iya. Mendangkalkan. Jadi tinggal kita dalam sehari-hari apa yang kita lakukan itu banyak yang menjauhkan kepada kita tentang ketauhidan ya bisa jadi karena kita tidak bisa menjaga dalam pandangan, dalam omongan, dalam pendengaran itu. Nah itu. Itulah yang sama rasanya, insya Allah ya tetap bisa terjaga. Nah, itulah ketika dia senantiasa menjadi insan kamil ya, dia berakhlak yang mulia ya, akhlak yang karimah itu. Itu banyak sekali lah gitu bagaimana realisasi atau aplikasi tauhid itu sendiri gitu dalam segala hal ya. Nanti masih ada beberapa bahasan lagi sedikit ya tentang perintah dan larangan terbesar ya. Sudah dahulu wal faminkum barakallahu fikum. Rabbana atina min rahmah wa lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min rahmah wa lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku lakum lihada wa astaghfirullahi wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.